oleh Karung Al-Samsi. Warga Pati berbondong-bondong memberikan donasi logistik untuk aksi penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki sikap terbuka terhadap pengibaran bendera One Piece selama tidak dibenturkan dengan makna bendera merah putih. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya, Satgas Pangan Mabes Polri menggelar rekonstruksi kasus beras yang tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM di Serang, Banten. Rekonstruksi ini bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Wes. Kita awali informasi pertama pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah awak kapal wisata Bali Dolphin Cruise 2 yang terbalik dihantam ombak di pantai Sanur, Denpasar, Bali. Dengan hasil tersebut, tim SAR gabungan menutup operasi pencarian dan penyelamatan dalam kecelakaan tersebut. Kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 terbalik dan karam di perairan pintu masuk Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Dalam insiden kemarin siang, warga di sekitar pantai langsung menolong para wisatawan. Kecelakaan terjadi ketika kapal cepat membawa pulang wisatawan dari Pulau Nusa Penida. Kapal terbalik dihantam ombak tinggi sekitar 300 meter dari kawasan Pelabuhan Sanur. Kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 mengangkut 75 wisatawan dan 5 ABK. 77 orang selamat, 2 turis asal Cina meninggal dunia, dan 1 ABK sempat dinyatakan hilang. Pada hari kedua operasi pencarian, tim SAR gabungan menemukan kru kapal wisata Bali Dolphin Cruise 2 yang kemarin dilaporkan hilang. Korban yang bernama Kadek Adi Jaya Dinata ditemukan dalam kondisi meninggal dunia siang tadi. Jenazahnya berada di bibir pantai sekitar 50 meter dari lokasi terbaliknya kapal. Setelah keluarga memastikan identitas korban, tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian dan penyelamatan. Semua sudah ditemukan baik dalam kondisi selamat dan meninggal. Otomatis dalam waktu dekat ini operasi SAR dinyatakan dihentikan ataupun ditutup. Selanjutnya terkait dengan penyelidikan ataupun terkait dengan kasus ini, nanti otorita pelabuhan bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait akan melakukan pekerjaannya selanjutnya. Dalam kecelakaan terbaliknya kapal Bali Dolphin Cruise 2, 2 turis asal Cina dan seorang kru meninggal dunia dan 77 orang selamat. Selanjutnya, petugas dan kru kapal masih membersihkan puing-puing kapal dari kawasan muara dan pantai Sanur. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Saling klaim sebagai pihak resmi yang berhak mengelola Bandung Zoo, dua pihak bentrok dan terlibat baku hantam. Ketegangan terjadi saat karyawan Yayasan Marga Satwa Taman Sari mencoba masuk, namun terhalang pintu yang telah dikunci oleh pihak Taman Safari Indonesia. Mereka pun menjebol paksa gerbang masuk yang berujung bentrokan antar petugas keamanan. Yayasan Marga Satwa Taman Sari merasa berhak sebagai manajemen lama. Sementara Taman Safari Indonesia mengaku berhak mengelola berdasarkan putusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Hingga petang belum ada kepastian siapa pengelola resmi Kebun Binatang Bandung. Kondisi satwa dan operasional zoo pun terancam terganggu. Atas kejadian itu, pihak kepolisian masih berjaga, dikhawatirkan terjadi bentrok susulan. Pemirsa, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terlibat ricuh saat melakukan penertiban posko penggalangan donasi untuk aksi penolakan kenaikan tarif PBB sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Aku tidak takut. Terserah. Warga yang berjaga di posko pengumpulan donasi melakukan perlawanan saat hendak ditertibkan petugas Satpol PP. Kemarahan warga memuncak saat petugas Satpol PP mengangkut logistik air mineral bantuan hasil donasi. Satu. Bahkan, Koordinator Aksi Penggalangan Donasi menantang duel Rioso yang merupakan PLT Sekda Kabupaten Pati yang memimpin penertiban. Keberadaan posko penggalangan donasi ini didirikan buntut dari rencana unjuk rasa yang akan digelar pada 13 Agustus mendatang, yang bertujuan untuk menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 250% yang akan ditetapkan pemerintah Kabupaten Pati. Enggak usah pakai jawab. Enggak usah sosokan ngomong. Kamu gini aja bayar masyarakat. Dan kita memprotes tindakan tersebut. Karena apa ya? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Kembalikan Pak, kembalikan jawab di tempat yang nggak mau diambil. Pokoknya awas kembalikan aja. Tanggung jawab kembalikan. Donasi tidak mengganggu ketertiban umum. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menantang koordinator aksi untuk mengerahkan massa sebanyak-banyaknya. Sudewo mengaku tidak akan mundur menghadapi puluhan ribu warga yang akan mendemonya. Berapa yang akan melakukan penolakan yang gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pasca penertiban posko dan penyitaan donasi air mineral untuk logistik aksi demo oleh petugas Satpol PP di Pati, Jawa Tengah, bantuan justru semakin banyak berdatangan. Masyarakat berbondong-bondong memberikan donasi untuk aksi penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Rencananya aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB P2 akan digelar 13 Agustus mendatang. Warga berharap agar pajak daerah yang telah ditetapkan Bupati Pati naik 250% dibatalkan. Kemudian pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai rencana aksi penolakan warga atas kenaikan tarif PBB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kita terhubung dengan reporter TV One Abdul Rohim. Abdul Rohim, bagaimana kondisi saat ini di sana? Baik, pasca aksi pembubaran posko penggalangan donasi demo PBB di Kabupaten Pati kemarin yang
berujung kericuan setelah petugas Satpol PP menyita donasi air mineral dari warga. Hari ini pantauan kami dari pagi hingga malam hari ini bantuan dari masyarakat terus berdatangan. Bahkan dibandingkan hari-hari kemarin sejak tanggal 1 Agustus kemarin, sumbangan dari warga ini semakin banyak. Pantauan kami hingga pukul 21 malam hari ini, warga masih berdatangan di posko penggalangan donasi demo PBB yang ada di depan kantor Bupati Pati. Ratusan warga saat ini terlihat mendatangi posko penggalangan donasi. Mereka memberikan support dan juga dukungan kepada aliansi masyarakat Pati Bersatu yang menolak kenaikan PBB sekitar 250% yang telah ditetapkan atau dilaksanakan sejak bulan Juli ini. Masyarakat datang dari berbagai kecamatan yang ada di Pati. Mereka banyakkan membawa bantuan berupa air mineral, ada juga yang membawa beras, ada juga yang membawa tadi tampak membawa ikan dan juga aneka jajanan untuk logistik demo yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus mendatang. Warga selain dari aliansi warga Pati Bersatu, aliansi Santri Pati juga menyatakan akan turun pada aksi demo pada tanggal 13 Agustus mendatang. Bupati Pati sendiri sudah mempersilahkan warga untuk menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Pati pada tanggal 13 Agustus mendatang, namun dengan catatan tertib dan tidak anarkis. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Abdul Rohim menggambarkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Lalu mengapa pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah menaikkan tarif PBB hingga mencapai 250%? Kita akan berbincang dengan Bupati Pati, Bapak Sudewo. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, saya pakai pakaian gini, pakaian adat Kabupaten Pati, karena besok pagi adalah hari jadi Kabupaten Pati yang ke-702 dan ini tadi paripurna DPRD. Ya, siap Pak Bupati. Ini kita membahas mengenai kenaikan tarif PBB. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan tujuan menaikkan tarif PBB di Pati ini sampai mencapai 250%, Pak? Saya luruskan ya, sebenarnya yang sampai 250% itu hanya beberapa saja. Banyak sekali yang di bawah 100%. Setelah kami buka dan kami lihat kenyataan pada proses pembayarannya, sesuai dengan Perbup itu adalah yang mencapai 250% itu hanya sedikit. Yang di bawah 100% sangat banyak sekali. Ini saya luruskan yang pertama. Yang kedua, ini bukan kami akan mengambil kebijakan atau baru saja mengambil kebijakan. Kebijakan ini sudah sejak bulan Mei dan sudah berjalan proses pembayarannya. Proses pembayaran pajak itu sudah mencapai kurang lebih 50%. Dan laporan dari kepala desa, laporan dari pihak kecamatan itu juga tidak ada komplain, bahkan tidak ada yang sifatnya kekerasan dalam proses. Semua bisa menerima. Jadi ini sudah berjalan pembayaran. Ini dalam proses kami mengambil kebijakan, mengapa kok sampai menyentuh angka 250%, karena selama 14 tahun itu tidak pernah dilakukan penyesuaian, tidak pernah dilakukan kenaikan. Padahal sesuai dengan undang-undang itu harus dilakukan penyesuaian atau kenaikan paling tidak sekali dalam tiap 3 tahun. Ini selama 14 tahun. Satu itu. Yang kedua, angka bervariasi yang sampai beberapa menyentuh 250% itu juga hasil musyawarah dan masukan dari bawah. Dari para kepala desa dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Bukan saya. Karena saya ini
menghimpun masukan bukan semata-mata dari saya, maka saya merasa bahwa ini sudah bulat, sudah tepat dalam konteks untuk membangun Kabupaten Pati. Baik. Karena fiskal Pak, tapi tadi Anda sebutkan ini Karena- sudah, baik Pak Bupati, tadi Anda sebutkan ini sudah dari bulan Mei dan pembayaran pun sudah berlangsung. Tapi ini sosialisasi kepada masyarakat seperti apa Pak? Kenapa masih ada masyarakat yang demo seperti kejadian kemarin? Nah, makanya ini kami juga bingung mengapa masih ada beberapa yang sampai menolak keras seperti itu. Sosialisasi sudah, jangankan sosialisasi, proses kami akan mengambil kebijakan ini itu pun juga sudah melalui musyawarah dan mendengarkan beberapa tokoh. Angka 250% itu atas masukan dari bawah, gitu. Dan kami juga mempertimbangkan bahwa keuangan Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Fiskal kami hanya 14%, PAD kami itu hanya 14% terhadap APBD. Jadi sangat memprihatinkan. Sisanya itu hanya sedikit, hanya tipis untuk belanja modal. Beban pembangunan kami, utamanya infrastruktur jalan itu sangat besar. Jadi ini sangat dipahami oleh masyarakat kok. Kenyataannya bahwa pembayarannya itu sampai sekarang sudah menyentuh 50%. Bahkan semangat mereka, pajak ini akan lunas sampai pada bulan September sudah lunas. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, lunas itu sampai dengan akhir Desember. Tetapi pada tahun ini, bahwa semangat untuk lunas sampai dengan bulan September. Lambat-lambatnya sampai bulan Oktober. Jadi mohon maaf Mbak, ini bukan akan atau baru saja, ini sudah berjalan pembayaran. Dan faktanya ini berjalan. Pembayarannya nggak ada apa-apa. Lah, kalau ada pihak yang seperti ini sampai menolak seperti ini, saya juga bingung. Namun demikian, kami akan membuka ruang untuk komunikasi dengan dia. Apa sesungguhnya? Satu Baik. itu. Yang kedua, kalau memang itu angka 250% perlu dikoreksi untuk diturunkan, kami akan turunkan. Yang menyentuh 250% itu hanya beberapa, mungkin hanya sekitar 10-an% dari semua objek Baik pajak. Pak, berarti ini gitu ya, peluang mediasi dengan masyarakat masih terbuka ya Pak ya? sangat terbuka. Utamanya dia yang menuntut 250% diturunkan, kami ini terbuka. Baik Pak. Untuk itu. Tapi kan banyak sekali yang di bawah 100%, di bawah 150%. Jadi itu kami akan selalu terbuka untuk menerima masukan. Baik. Yang kedua kami jelaskan soal kemarin itu terjadi kericuan. Demikian Mbak, dia itu melakukan penggalangan dana sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Kami tidak melarang, tidak menghalangi. Sama sekali tidak ada larangan. Pak Dan Sudewo, tentunya mereka akan Baik Pak, tentunya kami berharap semoga segera mencapai kesepakatan dan kedamaian ya Pak ya, dan semoga lancar juga untuk acaranya besok. Terima kasih Pak Sudewo telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Satgas Pangan Mabes Polri menggelar rekonstruksi kasus beras yang tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM di Serang, Banten. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, artis Jonathan Frizzy menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus kepemilikan obat keras Etomidate. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terkait perkara rokok elektronik atau vape yang diduga mengandung zat keras Etomidate. Sidang pembacaan dakwaan ini hanya berlangsung 30 menit. Selesai sidang, kuasa hukum menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu 13 Agustus 2025 mendatang. Dengan agenda penuntut umum menghadirkan saksi dalam kasus vape yang diduga mengandung zat keras.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki sikap terbuka terhadap pengibaran bendera One Piece selama tidak dibenturkan dengan makna bendera merah putih. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Istana menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece yang viral belakangan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki sikap terbuka terhadap pengibaran bendera One Piece selama tidak dibenturkan dengan makna bendera merah putih. Namun ia menegaskan agar simbol kreativitas tersebut tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan simbol kebangsaan. Mensesnek pun menyatakan jangan ada pihak yang mengganggu kesakralan bulan kemerdekaan ini dengan membenturkan antara kreativitas dengan bendera Republik Indonesia, bendera merah putih. Berkenaan dengan bendera One Piece, yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah gitu. Tapi yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas, yang secara waktu juga tidak pas. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan, ya. Yang kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu. Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih. Ya, kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih apa adanya gitu. Dari lahir maupun batin itu. Apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita merah putih itu dah. Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece? Enggak ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyatakan pengibaran bendera fiktif berdekatan dengan bendera merah putih merupakan sesuatu yang tidak patut dilakukan. Syafri pun mengajak masyarakat untuk memahami makna kemerdekaan dengan bijak. Menurutnya, bendera merah putih adalah simbol pengorbanan yang harus dihormati. Pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong, ya. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Fatmawati Soekarno. Ya ini terus ada lagi bendera. Nggak apa-apa sih benderanya, cuman jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Ya kan masih banyak juga orang yang berjasa, ya kan. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili menyatakan jika fenomena bendera One Piece itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, maka ia menghimbau agar cara penyampaiannya harus tetap menghargai simbol bangsa Indonesia. Apalagi di bulan Agustus ini merupakan hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya adalah bagian dari cara mengkritik kita terhadap
situasi saat ini dengan adanya bendera One Piece, tentu kita harus lihat apa relevansinya. Padahal sesungguhnya saat ini justru yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita justru di bulan kemerdekaan kita mengibarkan bendera nasional kita, bendera merah putih. Kita ke kabar lain pemirsa, Satgas Pangan Mabes Polri menggelar rekonstruksi kasus beras yang tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM di Serang, Banten. Rekonstruksi adalah bagian dari penyidikan kasus dugaan produksi beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu. Pangan Mabes Polri menggeledah gudang beras PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM di kawasan industri terpadu Wilmart di Serang, Banten. Penggeledahan ini bagian dari rekonstruksi kasus atas temuan beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu yang merugikan masyarakat. Dalam rekonstruksi ini, Satgas Pangan melihat produksi beras di PT PIM mulai dari pemecahan gabah, proses penggilingan hingga pengemasan. Satgas menilai munculnya menir atau pecahan beras kecil pada hasil akhir menunjukkan adanya kekurangan dalam proses quality control. Meski secara teknis, mesin telah dilengkapi fitur pemisahan. Dalam rekonstruksi tersebut, Satgas Pangan menegaskan bahwa mutu beras harus memenuhi standar sesuai ketentuan SNI dan Badan Pangan Nasional. Di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan dijual kepada masyarakat. Sebelumnya, Satgas Pangan Bareskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan beras oplosan yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju. 3 tersangka tersebut adalah S, Presiden Direktur PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik, dan DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Beras yang diproduksi diantaranya adalah beras bermerek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Produk-produk tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia atau SNI beras premium. Dalam kasus ini, polisi menyita 13.740 karung dan 58,9 ton beras dalam kemasan 2,5 kg. Dari Serang, Banten, Iman Fajar, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, DPRD Kota Depok, Jawa Barat kompak menyerukan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dalam ruang sidang paripurna. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kabar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar audiensi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Belarus dan Delegasi Bisnis Belarus. Pertemuan ini berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan. Kadin Indonesia menggelar audiensi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Belarus dan Delegasi Bisnis Belarus pada Rabu pagi. Hadir dalam acara ini Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzankov, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin, serta Duta Besar Belarusia untuk Indonesia. Kedua pihak membahas peluang kerjasama di berbagai sektor mulai dari industri pertanian, otomotif hingga teknologi. Republik Belarus memandang Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan dua arah. Karena kita mempunyai free trade agreement dengan Belarusia atau dalam kerangka yang lebih besar lagi Eurasia. Di dalamnya ada Rusia dan juga tentunya Belarusia di dalamnya. Nah,
kita melihat Belarusia ini sangat kuat dari sisi fertilizer atau pupuk. Dan tadi Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa bukan saja ingin berdagang, tapi membantu untuk membuat industrialisasi dari pupuk di Indonesia. Dalam kerangka Pak Presiden Prabowo menekankan ketahanan pangan, ini menjadi sangat penting. Duta Besar Belarusia untuk Indonesia menegaskan pentingnya membangun jalur komunikasi bisnis yang lebih aktif, termasuk mengadakan pertemuan rutin antara pelaku usaha kedua negara. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Azharina Rotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, dukungan untuk negara Palestina dan kecaman atas tindakan genosida oleh Israel di Gaza disuarakan oleh DPRD Kota Depok, Jawa Barat. Dalam sidang paripurna, seluruh anggota Dewan bahkan mengumpulkan donasi untuk membantu warga Gaza. Seruan Free Palestine menggema di ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok. Seluruh anggota DPRD juga menyimak video dokumenter tentang kondisi terkini warga Gaza. Ketua DPRD Kota Depok selanjutnya berkomitmen membawa isu Palestina pada rapat untuk menyerukan solidaritas terhadap Gaza. Kami ingin menyatukan suara, menyatukan semangat untuk turut menyuarakan bahwa dari Depok ada semangat, ada energi yang membersamai bangsa Palestina yang jauh di sana, untuk sama-sama berjuang untuk kemerdekaannya, berjuang untuk hak asasinya, menghentikan genosida, menghentikan pelaparan bahkan di kampung mereka, di negeri mereka sendiri. Panitia Program Penggalangan Solidaritas Palestina mengungkap suara bela Palestina akan lebih menggema jika semua elemen rakyat Indonesia turut andil. Program serupa akan ditawarkan pada DPRD di kabupaten kota lainnya se-Indonesia. Ya, mereka sekarang kelaparan, bukan hanya kelaparan tapi disengaja dilaparkan oleh tentara Yahudi, tentara Israel agar mereka menyerah, menyerahkan diri dan mereka mengakui kedaulatan dari negara penjajah. Maka kami menginisiasi seluruhnya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, DPRD seluruh Indonesia, kita menginisiasi untuk ayo speak up, ayo bicara, harus bersuara karena mereka adalah bagian perwakilan dari masyarakat Indonesia. Pada akhir sidang, anggota DPRD dan undangan turut memberikan donasi yang akan disalurkan untuk masyarakat Palestina. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Papua berlangsung serentak di 8 kabupaten dan 1 kota hari ini. 2 calon gubernur Provinsi Papua menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing. Calon gubernur nomor urut 1, Ben-Hur Tommy Mano bersama istri berjalan kaki dari kediamannya di Jalan Jeruk Nipis, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, menuju TPS 04 untuk memberikan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang Rabu pagi. Ben-Hur optimis menang dan berharap agar pemungutan suara ulang ini menjadi yang terakhir. Mereka telah mendengar program-program visi misi dari kedua pasangan calon. Pasti masyarakat akan melihat dari sejumlah pemilih akan melihat siapa yang terbaik di antara yang baik ini. Karena Papua merindukan seorang pemimpin. Saya berdoa supaya ini adalah pesu yang terakhir. Jangan lagi ada pesu-pesu lagi. Sementara itu, calon gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fahiri, didampingi istri dan relawan, mendatangi TPS 17 Cigombong, Kelurahan Vim, Kota Jayapura, Papua, untuk memberikan hak pilihnya. Fahiri juga berpesan, pemilu ulang di Papua bisa menjadi berharga dan mengajak masyarakat setempat menjaga kedamaian. Hari ini kita sudah menentukan dirinya, kita kembali sebagai saudara, bersaudara, sebagai suatu keluarga besar masyarakat di Provinsi Papua. Kita tidak lagi membuat ini menjadi jurang persoalan, jurang perselisihan. Kita juga tidak boleh lagi menampilkan hal-hal yang tidak baik
mencaci maki, menggunakan medsos berlebihan, memfitnah. Mari kita jalan sebagai suatu keluarga besar. KPU Papua menyiapkan sekitar 2023 tempat pemungutan suara. Sementara itu, jumlah daftar pemilih tetap mencapai hampir 751.000, tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Sejumlah peristiwa menarik telah menjadi sorotan sepanjang hari ini. Sebagian di antaranya kami hadirkan dalam rangkuman kabar berikut ini untuk Anda. Ketegangan terjadi saat karyawan Yayasan Marga Satwa Taman Sari beradu argumen dengan pihak Taman Safari Indonesia di Kebun Binatang Bandung. Perselisihan ini terjadi akibat kedua belah pihak saling mengklaim sebagai pengelola resmi Kebun Binatang Bandung. Akibat perselisihan ini, operasional kebun binatang pun terancam terganggu. Fenomena pengimbaran bendera One Piece yang viral belakangan ini memantik tanggapan istana. Lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap pengimbaran bendera One Piece selama tidak dibenturkan dengan makna bendera merah putih. Mensesnek menegaskan bahwa simbol kreativitas tidak disandingkan dengan simbol kebangsaan. Rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PPBP 2 sebesar 250% yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Pati memicu pergerakan masyarakat Pati. Masyarakat yang tidak setuju dengan rencana tersebut berencana melakukan aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Pendirian posko donasi unjuk rasa yang digagas masa aksi justru menimbulkan kericuhan setelah Satpol PP mencoba untuk melakukan penertiban. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, rangkuman kabar yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Jangan lewatkan setelah ini ada rekan Prita Zega yang akan menemani Anda dalam program kabar hari ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Tarung Al Samsi.